Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Desnita Melinda. Saya dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Dimulai dari pengertian, jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuannya agar setiap akun harta, utang, modal, piutang, dan beban di tetap akhir periode menunjukkan akun yang sebenarnya. Kegiatan yang perlu disesuaikan atau dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang pertama, kesalahan dalam mencatat. Misalnya, yang dibeli adalah peralatan, tapi yang dicatat justru perlengkapan. Kesalahan mencatat itu yang disebabkan oleh human error perlu disesuaikan. Yang kedua, ada transaksi yang belum dicatat atau beban yang belum dibayar ataupun pendapatan yang seharusnya diterima. Yang ketiga, penurunan nilai aset. Yang keempat, beban dibayar di muka. Dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Koreksi kesalahan mencatat. Koreksi kesalahan mencatat bisa digunakan untuk menentukan jurnal penyesuaian. Misalnya, seperti ini. Transaksi membeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Jurnal umumnya, perlengkapan 100.000, kas 100.000. Nah loh, kenapa bisa 100.000? Kan di transaksinya 1 juta. Maka solusinya adalah jurnal penyesuaiannya dibalik. Jadi, kasnya berada di debit 100.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 100.000. Lalu, di bawahnya kita tulis transaksi yang betul. Perlengkapan di debit 1 juta dan kas di kredit sebesar 1 juta. Namun, jika ditulis seperti itu, maka jurnal penyesuaiannya akan terlalu panjang. Oleh karena itu, bisa kita ringkas dengan mencari selisihnya. Maka, perlengkapan di debit 1 juta dikurang dengan perlengkapan di kredit 100.000, maka akan menghasilkan 900.000. Karena perlengkapan di debit lebih besar, maka 900.000 ditulis di bagian debit. Juga di bagian kas dicari selisihnya. Kas di bagian debit 100.000 dikurang dengan kas di bagian kredit sebesar 1 juta. Nah, itu akan menghasilkan 900.000 juga. Namun, karena kas di bagian kredit lebih besar, maka kas 900.000 ditaruh atau ditulis di bagian kredit. Tabel ini adalah rumus singkat untuk menyusun jurnal penyesuaian selain koreksi pencatatan. Pada nomor 1, beban yang belum dibayar. Akunnya adalah beban. Jika beban bertambah, maka akan ditulis di bagian debit. Yang di bagian bawahnya, utang. Utang jika bertambah akan ditulis di bagian kredit. Nominalnya sebesar yang belum dibayar. Nomor 2, pendapatan yang masih harus diterima. Akunnya piutang. Piutang jika bertambah akan berada di sebelah debit, sedangkan pendapatan jika bertambah akan ditulis di sebelah kredit. Nominalnya sebesar yang seharusnya diterima. Nomor 3, penggunaan harta lancar. Akunnya beban. Beban di sini bisa kita tuliskan dengan harta lancar, misalnya beban perlengkapan. Maka di bawahnya akan ditulis akun harta lancar tersebut, yaitu perlengkapan. Di sini, beban jika bertambah akan ditulis di sebelah debit, sedangkan harta lancar termasuk dalam harta jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Nomor 4, penurunan harta tetap. Akunnya beban penyusutan. Beban jika bertambah akan ditulis di bagian debit. Lalu untuk harta tetap, bukan harta tetapnya yang ditulis, tapi akumulasi penyusutannya. Akumulasi termasuk dalam harta, sedangkan harta jika berkurang akan ditulis di sebelah kredit, sebesar yang penyusutannya. Nomor 5, beban dibayar di muka. Akunnya, jika dicatat sebagai harta, maka beban ditulis di debit, sedangkan dibayar di muka di kredit. Nominalnya sebesar yang digunakan. Sedangkan jika dicatat sebagai beban, maka dibayar di muka di bagian debit dan beban di bagian kredit, nominalnya sebesar yang belum digunakan.
Nomor 6, pendapatan diterima di muka. Jika dicatat sebagai hutang, diterima di muka di bagian debit dan pendapatan di bagian kredit. Nominalnya sebesar yang sudah dilewati. Jika dicatat sebagai pendapatan, maka pendapatan ditulis di sebelah debit dan diterima di muka di bagian kredit. Nominalnya sebesar yang belum dilewati. Kita masuk ke contoh soal, yaitu data penyesuaian akhir periode 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut. 1. Sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.500.000. 2. Ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. 3. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Juli 2020. 4. Ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 250.000. Berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian, buatlah jurnal penyesuaian salon Dewi Cantika. Ini adalah neraca saldonya. Di sini kita buat dulu tabelnya dengan tanggal, akun atau keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Tanggalnya 31 Juli 2020 karena jurnal penyesuaian itu selalu dibuat di akhir bulan atau di akhir tahun. Soal nomor 1, sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.500.000. Di situ perlengkapannya sebesar 4 juta di neraca saldo. Kita menggunakan rumus nomor 3, sehingga 4 juta dikurang dengan perlengkapan yang masih ada sebesar 1.500.000, maka jumlahnya adalah di debit 2.500.000 dan di kredit 2.500.000. Soal nomor 2, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Di sini kita menggunakan rumus nomor 4, penurunan nilai harta tetap. Maka peralatan di neraca saldo adalah 5 juta, sehingga penyusutannya 10% dikali 5 juta menghasilkan 500.000. Di tabel kita tulis beban penyusutan peralatan 500.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 500.000 di kredit. Soal nomor 3, sewa dibayar untuk 1 tahun, terhitung mulai bulan Juli 2020. Di sini kita menggunakan rumus beban dibayar di muka. Di neraca saldo, beban sewanya adalah 1.200.000 dan dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Juli 2020. Sekarang bulan Juli 2020, sehingga baru dibayar untuk 1 bulan ini. Sehingga untuk menghitung nominal yang belum digunakan adalah 11 dikurang 12 bulan. Total bulan dalam 1 tahun dikali 1.200.000 sama dengan 1.100.000. Di tabel, sewa dibayar di muka, di debit 1.100.000 dan di beban sewa di kredit 1.100.000. Nomor 4, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 250.000. Kita menggunakan rumus nomor 1, beban yang belum dibayar. Nominalnya adalah sebesar yang belum dibayar. Maka nominalnya adalah 250.000. Di tabel kita tulis beban listrik. Di bawahnya utang usaha. Jika perusahaan membuka akun utang listrik, bisa kita tulis utang listrik. Maka di situ beban listriknya 250.000 di debit dan utang usahanya 250.000 di kredit. Jika sudah selesai, kita jumlahkan debitnya 4.350.000, kreditnya 4.350.000. Demikian penjelasan saya tentang jurnal penyesuaian. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.